Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk lagi ke sesi kebidanan dari Nurse Indonesia ini. Di kali ini kita akan membahas mengenai beberapa soal UPOM, dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai persalinan. Untuk UPOM ini ada 180 soal sebenarnya, tapi di sini hanya dua saja. Untuk pemanasan, ada 180 soal dengan waktu 180 menit. Jadi satu soal ini diberikan waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan, membaca soal dan memilih jawabannya. Oke, kita langsung lihat contoh soal dari UKOM ini ya teman-teman. Kurang lebih soalnya akan seperti ini, akan diperlihatkan kasus dan nanti ada pertanyaan yang harus kita jawab. Kita baca bareng-bareng ya. Seorang perempuan berusia 29 tahun, P2A0, baru saja melahirkan bayi laki-laki di klinik secara spontan. Hasil anamnesa, ibu merasa senang atas kelahiran bayinya, dan saat ini ibu masih merasa sedikit mulas pada perutnya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadinya 81 kali per menit, respirasinya 19 kali per menit, dan suhunya 36,6 Celcius. Untuk TFU-nya adalah 2 jari di bawah pusat, plasentanya sudah lahir. Tindakan apa yang tepat dilakukan bidan? A. Cek kelengkapan plasenta. B. Melakukan evaluasi laserasi premium. Dan C. Masase uteri. D. Melakukan hecting. E. Meletakkan plasenta pada tempatnya. Oke, kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Udah punya jawabannya masing-masing? Oke, kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Kita cek jawabannya. Jawabannya adalah masase uteri. Oke, teman-teman ada yang betul? Kenapa masase uteri? Mari kita bahas ya, teman-teman. Salah satu cara untuk menyelesaikan pertanyaan atau menyelesaikan soal UPOM adalah kita harus tahu apa key point-nya atau kata kunci dari soalnya. Kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah tindakan apa yang dilakukan oleh bidan. Jadi tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh bidan sesuai dari kasus. Kita baca ulang dari kasusnya adalah seorang perempuan berusia 29 tahun, P2A0, baru saja melahirkan bayi laki-laki. Di situ ada key point tidak? Tidak ada. Karena tujuannya adalah mencari tindakan. Ini hanya subjektifnya saja. Dua ini hanya subjektifnya saja. Nah, kita selanjutnya adalah hasil anamnesa, ibu merasa senang atas kelahirannya, dan saat ini ibu masih terasa sedikit mulas. Apakah ini key point? Sedikit mulas. Biasanya sedikit mulas ini efek dari kontraksi berulang setelah plasenta lahir. Nah, hasil pemeriksaannya, tekanan darah 110/70, nadinya 81, respirasinya 19, suhunya 36,6, dan TFU-nya 2 jari di bawah pusat. Ini berarti tidak ada yang abnormal ya teman-teman, jadi semuanya adalah normal. Nah, key point-nya adalah di sini, plasenta sudah lahir. Jadi ketika plasenta sudah lahir, tindakan apa yang tepat dilakukan bidan? Dilihat dari ABC-nya atau dari pilihannya. Kira-kira apa? Tadi jawabannya adalah masase uteri. Kenapa masase uteri? Mari kita lihat alasan kenapa harus masase uteri. Mungkin dari teman-teman ada yang jawab E atau A ya. Karena ini biasanya bertukar antara meletakkan plasenta dulu atau cek kelengkapan plasenta dan masase uteri. Mari kita lihat. Nah, kita lihat dari ini, kita berpacu pada tentu APN-nya, karena setelah selesai plasenta lahir, tentu itu masih di kala 3 atau kala 4. Plasenta lahir jika lengkap semuanya itu kala 4 langsung masuk. Jika misalkan plasentanya ada sisa, jadi tetap ada di kala 3. Nah, kala 1 sampai kala 4 tentu itu adalah masih langkah-langkah persalinan. Jadi kita harus lihat dari APN. Ini dilihat dari poin 39 dalam APN, segera setelah plasenta lahir dan selaput ketuban lahir. Jadi sama kayak yang soalnya, jadi plasenta sudah lahir. Yang pertama dilakukan adalah masase uterus. Ini yang pertamanya. Masase uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Jadi, sebelum melakukan yang lainnya, kita harus
pastikan dulu si uterusnya itu berkontraksi agar mencegah adanya perdarahan dari atoni uteri, teman-teman. Lalu setelah plasenta lahir, uterusnya sudah bagus, sudah keras kembali, baru memeriksa kedua sisi plasenta, baik yang menempel ke ibu ataupun ke janin dan selaput ketuban. Apakah si plasenta dan selaput ketubannya utuh atau tidak? Jadi itu dilakukan setelah masase. Kalau dulu kalau dulu itu kita bermain dua tangan, yang kiri ini masase, yang kanan mengecek kelengkapan plasenta. Ternyata hal itu tidak terlalu baik atau tidak terlalu efektif dilakukan. Makanya untuk sekarang kita lakukan dulu fokus pada masase. Setelah masase bagus, kita langsung lihat plasentanya apakah lengkap atau tidak. Jika plasentanya tidak lengkap, kita lakukan eksplorasi uterus untuk mendapatkan plasenta yang tertinggal atau selaput ketuban yang tertinggal. Nah, setelah itu baru meletakkan plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat khusus. Disimpan plasentanya, baru setelah itu adalah mengevaluasi adanya laserasi. Jadi urutannya adalah masase, lalu cek plasenta, menyimpan plasenta, dan mengecek laserasi. Itu jadi jawabannya adalah tadi apa? Melakukan masase uterus atau C ya, teman-teman. Nah, nah di sini saya sudah urutkan dari ABC yang ada, dari pilihan yang ada dengan APN yang tadi sudah dibahas. Jadi yang pertama adalah masase uterus atau masase uteri, yang kedua adalah cek kelengkapan plasenta, yang ketiga adalah meletakkan plasenta pada tempatnya, yang keempat adalah evaluasi laserasi, yang terakhir melakukan hecting. Jadi ini adalah urutan yang harus dilakukan ketika selesai kala 3 menuju ke kala 4. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Nah, mari kita bicara lagi bersama-sama. Seorang perempuan berusia 30 tahun hingga 3P2A0 datang ke rumah sakit mengeluh mulas tak tertahankan dan ingin mengedan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 jadi 81, respirasi 19, suhu 6,6, TFU-nya 28, EKG-nya 144, his teratur 4 kali 10 menit 45 detik, pemeriksaan dalam 10 cm, ketubannya negatif, teraba sakrum. Bidan memimpin persalinan. Bohong telah lahir, lalu bidan akan melahirkan bahu dengan cara melahirkan bahu bagian atas terlebih dahulu. Tindakan manuver apa yang dilakukan bidan yang sesuai dengan kasus tersebut? Ini ditanyakan tentang manuver malpresentasi ya, teman-teman. A. Klasik, B. Lovset, C. Maurice, D. Muller, E. Brah. Kira-kira apa nih, teman-teman? Oke, udah punya jawaban masing-masing? Kita hitung lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat jawabannya, teman-teman. Nanti kalau ini terlalu cepat, teman-teman boleh pause dulu untuk menentukan jawabannya. Gak apa-apa karena kita masih latihan ya. Kita lihat jawabannya adalah Muller. Apakah teman-teman ada yang betul atau ada yang salah? Oke, kita akan bahas sesuai dengan ABC-nya ya. Tadi A, kita bahas dulu tentang soalnya. Kita cari key point-nya seperti biasa. Nah, yang pertama adalah lihat dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah tindakan manuver apa yang dilakukan oleh bidan. Jadi ditanyakan manuver dari yang kasus di atas. Oke, kita lihat lagi. Soalnya seorang perempuan berusia 30 tahun, dia 3P2A0, mengeluh mulas tak tertahankan. Ini tidak ada key point karena ini adalah subjektifnya. Selanjutnya, hasil pemeriksaannya 120/80, 81, 19, 36,6. Ini normal ya semuanya. TFU-nya 28. Jadi ini TFU-nya cukup kecil dari data. Kalau misalkan aterem 28 itu terlalu kecil. Tapi kita lihat lagi selanjutnya. DDJ-nya 144, his-nya sudah teratur. Jadi ketika his-nya sudah teratur 4 kali 10 menit, 45 detik, biasanya ini pembukaannya sudah besar, biasanya dari 8 ke atas gitu. Nah, pemeriksaan dalamnya sudah 10 cm, otomatis pembukaannya sudah lengkap, sudah siap untuk lahir. Apalagi dengan ketubannya negatif. Teraba sakrum. Nah, ini adalah key point-nya, teman-teman. Teraba sakrum. Jadi, ketika yang teraba itu bukan kepala, otomatis itu yang disebut dengan malpresentasi. Bukan malposisi, tapi malpresentasi. Karena untuk malpresentasi ini,
kita raba apa yang bagian di bawah. Kalau misalkan posisi si bayinya itu atau si janinnya itu biasanya melintang atau obling atau yang lainnya. Jadi tidak lurus ke bawah gitu. Kalau misalkan teraba sakrum yang di bawah biasanya tetap lurus gitu. Nah, bidan memimpin persalinan, bokongnya telah lahir. Terus si bokong udah lahir nih. Lalu bidan akan melahirkan bahu dengan cara bahu bagian atas terlebih dahulu. Nah, bagian atas. Jadi untuk melahirkan bahu ini ada yang bagian bahu bawah dulu, bagian atas dulu. Sesuai dengan bahu mana yang lebih dekat dengan jalan lahir. Jadi, kalau dilihat dari sini, si key point-nya adalah teraba sakral, ini bokong telah lahir, dan melahirkan bahu bagian atas. 3 itu adalah key point-nya. Jadi manuver apa yang dilakukan oleh bidan? Tadi jawabannya adalah muller. Kenapa muller? Mari kita bahas satu-satu sesuai dengan ABC yang ada. Yang pertama, tentang klasik dulu teman-teman. Untuk klasik, ternyata manuver ini adalah melahirkan lengan atau bahu belakang terlebih dahulu, atau bahu bawah belakang ini biasanya disebut juga dengan bahu bawah. Sedangkan tadi di soalnya adalah melahirkan bahu atas terlebih dahulu, jadi tidak sesuai. Nah, bahu belakang terlebih dahulu karena ruangan panggul bagian belakang relatif lebih luas. Kita bisa lihat dari gambarnya, jadi yang bawahnya ini lebih luas. Ya. Jadi kita melahirkan bahu belakangnya terlebih dahulu. Nah, kita lanjut, kita lihat tata cara untuk melahirkannya. Yang pertama, kedua kaki dipegang oleh tangan, sama seperti gambar ini dipegang oleh tangan, dielevasi ke atas sejauh mungkin. Jadi ditarik ke atas sejauh mungkin, ini sudah sesuai, dan lengan belakang dilahirkan oleh jari tengah dan telunjuk. Jadi dua jari itu masuk ke dalam yang bawah, dan mengusap bagian bawah ini teman-teman, bahu bawahnya. Jadi dilahirkan bahu bawahnya, seolah-olah mengusap muka bayi dengan dua jari. Nah, setelah lahir yang bawah, baru dielevasi ke arah bawah dan lahirkan bahu yang atasnya. Itu untuk klasik. Oke, kita lihat selanjutnya dengan cara love set. Love set ini adalah memutar bagian janin setengah lingkaran 180 derajat searah dan berlawanan arah jarum jam sambil melakukan traksi curam ke bawah, sehingga bahu yang semula di belakang akan lahir di depan. Hal ini biasanya dilakukan ketika si bahu ini itu terjungkit ke atas dan masih jauh gitu. Jadi ketika bayinya telah lahir, caranya adalah badan bayi dipegang secara femora pelvic. Nah, dipegang seperti ini. Lalu diputar 180 derajat sehingga bahu belakang berubah menjadi bahu depan. Nah, kan ini awalnya mengarah ke sebelah sana kan. Ketika diputar, jadi muka bayi mengarah ke arah sini. Jadi otomatis nanti si tangan ini akan turun ke bawah dan akan menjadi lebih mudah untuk dilahirkan. Nah, setelah itu putar lagi ke arah yang berlawanan untuk merubah lagi bahunya. Setelah sudah dekat gitu ya si bahunya, apakah dengan muller atau klasik, apakah melahirkan yang bawah dulu atau yang atas dulu, itu sesuai dengan keadaan. Jika lebih dekat yang bawah, langsung lanjutkan dengan cara yang klasik tadi. Kalau misalkan bahu atas yang lebih dekat, maka lanjutkan dengan cara muller. Gitu teman-teman, untuk love set. Jadi untuk love set ini ada pemutaran badan janin setengah lingkaran 180 derajat. Itu kata kuncinya. Love set itu adalah memutar badan janin. Kalau yang tadi klasik, melahirkan bawah dulu. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. C adalah Murise. Nah, Murise ini manuver yang dilakukan untuk melahirkan kepala bayi secara manual. Jadi nanti ada brah dan ada Murise. Ketika sudah lahir semuanya, nah kita baca ya. Nah, badan bayi diletakkan di atas bawah kiri, lengan bawah kiri penolong seperti menunggang kuda. Jadi ketika bokongnya sudah lahir, tangan dan bahunya sudah lahir, tetapi macet nih di kepala. Karena kepala itu bagian yang paling besar, jadi cara ini biasanya yang paling sering dilakukan. Gitu. Nah, caranya adalah si lengan kiri penolong disimpan di bawah bagian bayi seperti menunggang kuda. Nah, posisinya seperti ini.
Lalu jari telunjuk dan jari manis berada di fossa canina. Nah, ini dimasukkan ke sini teman-teman. Nah, jari telunjuk ini di pipi yang sebelah kanan misalkan, dan yang jari manisnya atau jari manisnya di pipi sebelah kiri. Sedangkan yang jari tengahnya itu dilipat, disimpan di mulut bayi. Gitu posisinya. Nah, setelah itu kita lanjut, tangan kanan penolong memegang bahu dan tengkuk bayi dengan jari tengah berada di subocciput. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Untuk tangan kanannya di bahu dan di tengkuk, sedangkan jari tengahnya di subocciput. Setelah itu adalah kepala bayi ditarik curam ke bawah. Setelah ditarik, dielevasi ke atas sampai kepala itu lahir. Jadi, nah, ini ada tengahnya teman-teman. Ketika sudah diposisikan, kepalanya ditarik, lalu keluarkan. Setelah keluarkan, si tangan yang atasnya bisa pindah ke atas atau ke fundus ibu. Ini untuk cara Morice. Cara Morice ini kadang suka disebut juga dengan manuver penunggang kuda, karena seperti penunggang kuda posisinya. Jadi untuk manuver ini adalah ketika kepala bayinya itu tidak lahir atau nyangkut gitu ya, gagal dengan manuver bra. Maka untuk Morice ini kita highlight adalah melahirkan kepala bayi secara manual. Oke, kita lihat cara selanjutnya. Cara selanjutnya adalah cara Muller. Ini jawaban yang tadi ya teman-teman. Melahirkan bahu lengan depan terlebih dahulu. Di bawah simfisis melalui ekstrasi disusul melahirkan dengan lengan belakang. Sebenarnya cara untuk Muller ini hampir sama dengan cara klasik. Namun yang membedakan adalah bagian atas dulu, sedangkan yang klasik itu bagian bawah dulu. Jadi kita baca, kedua kaki dipegang oleh tangan penolong. Sama kan tadi kayak yang klasik. Tapi untuk Muller ini elevasinya ke bawah dulu untuk melahirkan bahu atas. Nah, setelah bahu atasnya terlihat, dikeluarkan oleh jari tengah dan jari telunjuk, sama seperti cara mengusap. Ketika yang bahu atas sudah lahir, kita lanjut ke bahu bawah dengan elevasi ke atas. Lalu lahirkan bahunya yang bahu bawah. Jadi, untuk pertanyaan yang tadi, ketika bidan akan melahirkan bahu atas terlebih dahulu, maka jawabannya adalah molar. Di sini ditulisnya adalah lengan depan. Ini sama dengan bahu atas. Oke, kita lanjut teman-teman ke cara selanjutnya atau cara terakhir dari melahirkan sungsang atau presentasi ini. Cara brah. Biasanya cara ini dilakukan ketika ukuran bayinya itu tidak terlalu besar dan spontan gitu. Jadi melahirkan persalinan sungsang secara spontan tanpa komplikasi itu adalah cara brah ini. Ini bisa di-highlight, persalinan sungsang secara spontan tanpa komplikasi. Jadi cara-cara yang 4 yang tadi itu biasanya ada komplikasi, apakah nyangkut tangannya atau nyangkut kepalanya dan yang lainnya. Ketika tanpa komplikasi tentu kita melahirkannya secara brah. Nah, bagaimana caranya? Segera setelah bokong lahir, bokong dicengkram secara brah. Nah, seperti ini posisinya. Jadi, si jempolnya itu berada di bokong dan 4 jari lainnya itu ada di punggung bayi. Nah, selanjutnya adalah tali pusatnya dilonggarkan teman-teman setelah lahirnya perut sebagian dada. Jadi segini mungkin ya. Di gambarnya tidak terlalu terlihat. Ketika sudah di bagian perut dan sebagian dada, talinya dilonggarkan agar janinnya tidak tererat atau tidak terikat gitu ya oleh tali pusatnya. Setelah itu kita lanjutkan dengan hiperlordosis bayi dilakukan pada saat angulus scapula inferiornya tampak. Jadi scapula itu ini kan bagian di sini. Ketika ini sudah tampak, maka kita lanjutkan dengan hiperlordosis atau tarik si bayinya tuh ke atas. Posisikan bayinya ke atas untuk melahirkan kepala. Nah, jadi badan bayinya digerakkan ke atas hingga lahir dagu, mulut, hidung, dahi, dan kepala. Jadi setelah scapula inferiornya tampak, kita lanjutkan dengan hiperlordosis sampai kepala keseluruhannya lahir. Setelah itu kita lanjutkan dengan biasa perawatan bayi baru lahir dengan IMD dan yang lainnya untuk BRAH ini gitu teman-teman. Jadi untuk BRAH ini adalah persalinan sungsang spontan tanpa komplikasi. Mungkin itu saja dari soal hukum atau cara-cara kisi-kisi mungkin ya kisi-kisi
UKOM hanya 2 soal, teman-teman bisa mencari yang lainnya dan insya Allah untuk contoh-contoh soal UKOM nanti akan diupdate lebih banyak lagi. Terima kasih banyak telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.